beruntung versus banyak uang. Ada nggak yang memiliki pandangan tersendiri ya antara orang yang beruntung dan orang yang banyak uang? Nah, di sini kita akan bahas bagaimana orang beruntung dan bagaimana orang banyak uang. Nah, tinggal teman-teman mau pilih yang mana? Pengen beruntung atau pilih banyak uang? Dari situ nanti teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai dan nantinya teman-teman bisa mengambil kesimpulannya bagaimana. Apa yang teman-teman pilih? Apa yang ingin teman-teman jadikan ya dalam kehidupannya, mau jadi orang yang beruntung atau banyak uang, atau memilih sesuatu yang berbeda. Dan dari sini kita akan belajar banyak ya yang namanya ilmu yang bisa kita tanamkan pada pikiran kita, dan itu yang akan merubah kehidupan kita, bagaimana kita ke depan dan bagaimana kita menjadi seseorang sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan. Ibaratnya kita udah membuat sebuah desain untuk kehidupan kita, terus bagaimana kita menjadikan itu semua adalah sebuah realita, dan itu bisa kita terima dan kita jalani dengan penuh bahagia, tentu saja damai dan berkelimpahan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Antara beruntung melawan banyak uang, itu pilih mana? Ya mungkin teman-teman kalau memilih salah satunya nanti akan menjadi seseorang yang ya mungkin nggak balance ya. Tapi di sini mau saya jelaskan dulu bagaimana orang beruntung dan bagaimana orang banyak uang. Nanti di situ teman-teman bisa ngambil kesimpulan, terus teman-teman bisa juga nanti terapkan dalam kehidupannya apa yang udah menjadi kesimpulan teman-teman. Ini nggak banyak ya bahasanya. Saya cuman bikin 3 poin ya, biasanya 5 poin, kadang lebih ya, meskipun kebanyakan 5 poin, dan ini saya bikin cuman 3 poin. Kita persingkat waktu aja karena memang waktu saya pas bikin ini pas lagi padat-padatnya, jadi saya sempatkan untuk bikin video dan saya share kepada teman-teman ya. Kita mulai untuk poin yang pertama, orang beruntung belum tentu banyak uang. Ya kenapa? Ya mungkin dia beruntung dari aspek lain ya. Misalkan dia beruntung dari aspek sosial, dia beruntung dari aspek-aspek yang memang itu di luar dari keuangan. Itu bisa dibilang dia belum lengkap. Karena apa? Dia belum selaras, dia belum sejajar. Mungkin dia dalam kehidupannya dia ini rukun ya di lingkup keluarganya, atau mungkin kerabat-kerabatnya juga dia rukun, dia baik, dia bisa menerima dan dia bisa diterima juga oleh masyarakat sekitarnya. Tapi dalam segi finansial dia orang yang kekurangan dan dia nggak bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya atau memenuhi kewajibannya. Nyaman nggak? Pastinya nggak nyaman dong, ya kan? Nah, dengan begitu mungkin ada timbul persepsi bahwa akan tiba waktunya. Lah kalau kita nggak bergerak, kita nggak melangkah, kapan waktunya tiba? Kita harus memulai dulu, kita harus berjalan dulu. Ada prinsip juga orang bilang indah pada waktunya. Bullshit, kalau lu diem aja. Lu mesti jalan, mesti bergerak, mesti jadi seseorang yang mau mengambil langkah dan mau berubah dan menjadi orang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kadang kita cuman dengan kata-kata manis indah pada waktunya, semua akan indah atau apapun, itu omong kosong kalau kita nggak mau bergerak dan kita nggak mau merubah. Hal yang pertama kali kita rubah adalah pola pikir kita atau cara pandang kita. Itu harus kita rubah dulu. Bagaimana? Ya, di sini orang yang udah beruntung segala macamnya, tapi kekurangan uang itu sama aja dia juga bukan orang yang beruntung akhirnya. Kenapa? Dia masih ada kekurangan dan dia nggak bisa mendapatkan segala sesuatu yang itu menjadi kewajiban atau kebutuhannya. Mungkin makan pun juga seporsi dibagi rame-rame. Ada loh yang seperti itu, kasihan juga. Terus dia harus berbagi nih, mau tidur juga tempatnya sempit dan dia harus bagi rame-rame. Dia uangnya kurang, dia nggak punya uang bahkan. Untuk dia bisa berubah seperti itu harus dimulai dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dipandang. Ingat kan saya bilang, di mana wajah kita mengarah, disitulah kita memandang. Kita mau mengarahnya di mana? Hal-hal yang penuh kelimpahan atau hal-hal yang penuh dengan kesialan, itu terserah. Tergantung teman-teman itu mau jadi orang seperti apa. Misalkan mau jadi orang yang beruntung tapi melupakan yang namanya keuangan atau aspek lainnya, itu justru teman-teman akan semakin runyam hidupnya. Dalam artian gini, Anda nggak bisa memenuhi segala sesuatu yang itu jadi kewajiban. Terus kedua, Anda mau melangkah apapun itu juga sulit. Karena apa? Kepentok yang namanya keuangan. Itu susah banget. Makanya kalau ada yang bilang bahwa uang bukan segalanya, ya terserah, nggak usah punya uang sekalian gitu ya. Ya memang uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu
akan mudah kalau kita ada uangnya. Semua yang rumit pun bisa jadi lebih mudah kalau ada uangnya. Lanjut ke poin kedua. Orang banyak uang belum tentu dirinya beruntung. Kenapa? Contohnya ada dan nyata ya. Teman-teman ingat nggak? Ada berita yang ya seorang yang sok jagoan terus diprovokasi sama ceweknya, terus dia tadinya bergaya ya, merasa banyak uang, terus gayanya segala macem ya kan, terus akhirnya dia melakukan tindakan yang kurang terpuji dan akhirnya menyeret yang namanya orang tuanya juga dan orang-orang lain yang mungkin profesinya sama atau serupa dan jadi sorotan sampai sekarang. Nah, ini bukan bermaksud merendahkan atau apa. Si orang tua ini dia banyak uang tapi dia nggak beruntung. Kenapa? Anaknya bermasalah karena apa? Orang tuanya salah mendidik anak seperti itu. Kita kasih uang yang berlebih, dia jadi apa? Arogan, sombong, tanpa kita melatih kedisiplinan pada anak atau kita menanamkan yang namanya kode etik pada anak ataupun ya etika, empati itu harus kita tanamkan juga kepada anak. Maka meskipun banyak uang kita akan tetap beruntung. Kenapa? Gak banyak tingkah anak kita. Tapi kalau anak yang udah banyak tingkah seperti itu ya mau gimana? Itu kembali lagi kesalahan orang tuanya. Terus mungkin ada pendapat juga yang bilang, wah itu kan kelakuan anaknya bukan orang tuanya. Banyak orang konsultasi ke saya ya, dia minta tolong dong, ini anak saya begini, saya harus melakukan apa? Dia harus saya terapi biar anak saya bisa kembali lagi seperti semula, biar nurut atau apa. Ya yang salah orang tuanya, ngapain yang diterapi anaknya kan? Nah kembali lagi, kalau anak dari kecil, dari usia 0 sampai 12 tahun itu udah bisa diprogram. Kalau Anda memang banyak uang dan Anda ingin jadi orang beruntung, itu program anak Anda. Dia mau jadi seperti apa? Ingat, usia 0 sampai 12 tahun. Kalau Anda memanjakannya, terus ada alasan nih, misalkan seorang anak yang mungkin masih kecil ya, balita gitu, yang suka nangis, minta apa dikit nangis, minta apa dikit nangis, dan akhirnya dituruti. Terus orang tuanya melakukan pembenaran bahwa biar nggak nangis, kasihan. Ya itu orang tua yang bodoh seperti itu. Ya, saya bilang orang tua yang bodoh. Kenapa? Ya dengan begitu Anda udah memprogram yang namanya anak untuk menjadi seseorang yang nantinya karena merasa dilindungi, apa yang dia perbuat itu adalah sesuatu yang benar. Karena apa? Orang tuanya melindungi dan memberikan segala sesuatu. Iya kalau Anda selalu bisa memberinya. Nah kalau Anda udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa produktif, yang ada Anda ditendang, Anda dibuang, itu justru kasihan anaknya. Jadi kita harus jadi orang tua yang bijak. Ya, kok malah jadi parenting sih ya. Kita banyak uang dan kita harus beruntung juga. Karena apa? Udah menerapkan itu, kita menanamkan ke anak kita. Terus kita juga memperbaiki pribadi kita. Kalau pribadi kita kurang baik, pribadi kita kurang bagus dilihat orang, kita nggak memiliki yang namanya rasa kemanusiaan, kita menghalalkan segala cara untuk memperbanyak uang itu, keberuntungan juga akan sirna, akan pergi. Kenapa? Dirinya nggak mau berada lama-lama dengan orang seperti kita yang melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Itu ada masanya, men. Jadi jangan dianggap kita banyak uang terus kita orang yang beruntung. Belum tentu. Ya kalau lu sehat, kalau sakit-sakitan gimana? Kan susah juga kan. Kita harus menjadi orang yang bisa menanamkannya. Apa yang menjadi keberuntungan, apa yang menjadi banyaknya uang bagi kita. Jadi kita bebas secara keuangan ya, atau financial freedom. Nah itu keren banget. Yang jelas kalau teman-teman punya anak ya, program dari sekarang bagaimana dia. Tapi jangan paksakan lu besok jadi ini. Jangan seperti itu. Kita nggak bahas parenting ya, tapi kita ngasih contoh aja. Poin ketiga adalah kita bisa menciptakan keduanya pada diri kita. Gimana caranya? Nah caranya itu sebenarnya kembali lagi ya, karena di channel ini adalah channel pengembangan diri yang membahas tentang law of attraction atau ilmu pikiran atau pikiran bawah sadar atau apapun deh. Bagaimana kita menanamkan bahwa kita orang yang beruntung dan kita orang yang bebas finansial. Kenapa? Karena keduanya ini kalau udah jadi satu, nanti aspek yang lain itu akan mengikuti. Contoh sosial, terus kesehatan, terus spiritual, terus apalagi ya, ada 6 aspek yang bisa kita dapatkan dan itu bisa menjadikan segala sesuatu itu jadi harmonis. Mungkin hubungan kita dengan keluarga, mungkin dengan anak, seperti tadi yang saya singgung, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan memprogram diri kita. Kita program dulu, aku adalah orang yang beruntung, aku banyak uang, aku sehat, aku bla bla bla. Banyak banget kan yang bisa kita masukkan ke pikiran bawah sadar kita dan itu jadi program. Dan ingat ya, anak kita program dari sekarang, jangan nanti setelah
kita udah menjadi orang yang beruntung, terus banyak uang, lupa memprogram anak kita untuk memiliki rasa kemanusiaan, rasa empati, dan memiliki etika yang baik. Dimana-mana petentang-petenteng pamer-pamer, terus gaya, banyak banget yang dipamerin. Bahkan saya punya temen ya, yang dia bisa dibilang financial freedom ya. Dia hanya kasih anaknya sebuah sepeda motor Beat. Nah bayangin tuh, nggak dikasih Rubicon, nggak dikasih Harley. Kalau mau beli itu gampang, itu bukan hasil korupsi juga, itu hasil bisnis, dan bisnisnya ini nyata. Itu tergantung gimana orang tua memprogram anaknya ya, mulai dari dalam kandungan, mulai sampai dia nanti SMP bisa kita program ya. Saya udah pernah bahas kan dengan metode hypnosleep. Nah teman-teman bisa terapkan itu ya. Dan mungkin agak ngelantur ya, dari kita bahas keberuntungan dan uang terus sampai ke parenting juga ya, tapi nggak apa-apa, ini kita ngasih contoh aja bagaimana biar teman-teman ini selalu beruntung dan selalu mendapatkan kelimpahan, dan teman-teman bisa menjadi orang yang penuh dengan kemakmuran, tentu saja penuh dengan kedamaian dalam hidupnya, sukses berlimpahan.